Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana khidmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubti'an bila mitalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tanda-tandanya? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Para jamaah sekalian, telah kita saksikan bersama-sama musibah di negara kita yang sangat memprihatinkan ya. Banyak korban jiwa, harta dan sebagainya. Sebagai umat yang beriman, kita harus introspeksi gitu ya. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan Allah mendatangkan musibah. Menurut para ulama, musibah itu dilihat ada 3 perspektif. Pertama disebut sebagai ujian. Ya, kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Apakah betul-betul kita ini termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Sehingga apa? Dengan ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai peringatan. Ya. Kita diingatkan oleh Allah karena apa? Karena penyebabnya mungkin karena dosa-dosa kita. Supaya apa tujuannya Allah? Kita kembali ke jalan yang benar. Berarti ada jalan yang kita tempuh tidak benar. Hingga kita kembali menjadi apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, yang ketiga ada perspektifnya adalah sebagai azab. Ada 3 perspektif. Apa tadi pertama? Ujian, peringatan,
azab. Nah, sekarang bisa kita saksikan musibah yang terjadi ini dalam kategori yang mana? Ya, menurut saya sudah pada yang sudah levelnya sudah yang menurut saya sudah azab. Ya. Gimana? Korban jiwa seperti itu ya, kerusakannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini ada hadis Rasulullah yang sangat panjang, tapi ini saya bacakan hadis, saya bacakan apa namanya artinya saja. Ya. Tapi kalau ini hadisnya ini panjang ini. Ya ma'saral muhajirin khamsun idab tulitum bihinna wa a'udzu billahi dan sebagainya seterusnya nanti. Kata Rasulullah, wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya. Jadi ini hadis Rasulullah ini. Pertama apa? Kata Rasulullah ini, tidaklah muncul perbuatan keji seperti bakhil. Bakhil itu apa? Medit. Medit itu syarat lumayan. Tambah pewelit, tambah nemen. Medit, pelit. Ya itu. Nah itu. Kemudian zina, ya, minum minuman khamr, judi, merampok, dan lainnya pada suatu masyarakat sehingga mereka melakukan dengan terang-terangan kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelumnya. Nah itu, kita sudah pernah nggak mendapatkan penyakit ini? Apa kemarin? COVID. Ada lagi ya, penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? AIDS. Jadi semua ini dikerjakan terang-terangan. Kata Rasulullah nomor 1, bahil terang-terangan. Zina terang-terangan. Minum minuman khamr terang-terangan. Judi ya malah dilegalkan, dilegalisir kan. Ada judul itu ya. Merampok. Ya dalam bentuk mungkin bisa dalam bentuk korupsi, macam merampok dengan berdasi, merampok dengan undang-undang ya, merampok dengan jabatannya, banyak. Maka inilah yang mendatangkan apa tadi? Adab, ya. Mendapatkan penyakit yang tidak pernah ditimpahkan pada kaum-kaum sebelumnya. Nomor 1. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak menahan zakat hartanya kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Nah, contohnya apa ya? Kekeringan ya. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Oh, jadi kadang-kadang kalau orang tidak mau membayar zakat, maka terjadi kemarau panjang. Maka biasanya kalau ada sholat istisqa, itu apa yang disunahkan? Katakan disunahkan untuk berinfak pada waktu itu. Itu Pak, disunahkan untuk berinfak. Disuruh membawa infak kalau sholat istisqa itu. Karena apa? Karena dengan itu hujan akan diturunkan oleh Allah. Nah, ini menurut Rasulullah. Artinya apa ya? Kita harus membayar zakat ya. Supaya tidak mendapatkan musibah seperti itu. Yang ketiga adalah tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Kecuali mereka akan disiksa dengan kedzaliman pemerintah. Kehidupan yang susah dan pacak kelik.
Oh, yang bertiga, Pak. Ya, mengurangi timbangan, takaran. Ada nggak orang-orang yang berbuat yang demikian dalam ya makanya oleh karena itu ditimpa apa? Jika mereka akan disiksa dengan kedoliman, kita akan diberi pemerintah yang zalim oleh Allah. Ini kata Rasulullah ini. Jadi penyebabnya pemerintah zalim itu karena dari masyarakat sendiri. Mengurangi timbangan takaran tadi itu. Ya. Kemudian susah hidup dan paceklik. Ya. Urip mangel. Ketoke uwake panganan tapi angel. Golek gawean angel. Paceklik. Nah itu. Yang keempat adalah dan selama pemimpin-pemimpin negara, masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Jadi kalau hukum-hukum Allah tidak dijadikan landasan dalam memimpin oleh pemimpin-pemimpin kita ini, apa tadi akibatnya? Kita dijadikan orang yang apa? Permusuhan yang keras, ya, permusuhan. Jenenge tukaran gak ono entek. Ya. Karena apa? Hukum-hukum Allah tidak dijadikan sebagai landasan bagi mereka-mereka yang memimpin itu. Ini apalagi ini? Ini. Baru berapa tadi? 4 ya? Berarti kurang satu, utang minggu depan. Enak sampean rumah iki golek materi kok mabeng. Tak olah wali iki opo tak kene sampean. Ya teng wedine tolak. Nah, 4 tadi ini ya mari kita jauhkan dalam hidup kita, ya. Jadi pertama tadi apa? Munculnya perbuatan keji. Jadi apa perbuatan keji tadi? Bakhil, zina, minum-minuman khamr, judi, merampok, masya Allah. Keji semua itu. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah akan menurunkan apa? Penyakit. Jadi penyakit itu kalau ditarik dalam individu berarti ya itu kan umum ya. Kalau individu mungkin berarti awak dewi punya dosa-dosa yang demikian secara tidak sadar ya. Judi ya. Itu. Yang kedua apa tadi? Menahan zakat, tidak mau membayar zakat, infak, sedekah. Maka akan diberikan apa tadi? Kemarau yang panjang. Sebenarnya sudah diramalkan oleh BMKG, puncak hujan itu November Desember sebenarnya. Tapi kan kerusakan seperti ini kan luar biasa. Dan sekarang meluas. Kemarin di Malang, ya kan? Luar biasa. Terus di mana lagi itu? Di Jawa Tengah itu di mana kemarin? Banyak wis. Tas saya endi kae? Lumajang di dingi Semeru. Ono, Masya Allah. Ya saiki negara iki lho sapa sing maaf ya sing kena dijadikan sebagai panutan sapa? Iki. Itu lho sing kena dike panutan tuh. Mas. Ambek gak iso naudzubillah min dzalik ya. Banyak ini hal-hal yang harus diperbaiki negara ini ya. Itu. Terus
awak dewi ini ya tadi bisanya ya ini apa? Ya berdoa kepada Allah, mau tidak mau. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita dari musibah-musibah ini. Dan Allah sudah memperingatkan, dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan manusia. Jadi manusia sekarang ini perbuatannya itu, nah terus agama digawe apa? Wong kaji Indonesia iki paling akeh. Jumlah umat Islam yo paling akeh. Gitu loh. Lah kok terus negara kok kondisinya Masya Allah. Kita beratkan ya apa itu. Dan Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran banyak kan gitu. Jadi apa ya? Oleh karena itu ya balik mana tadi? Iman dan takwa ini. Mari kita jadikan sebagai pegangan hidup kita dan berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan ya apa ya pertolongannya, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah segera diberi kekuatan dan diberi kesabaran. Nah kita tugasnya harus membantu ya. Itu sih ketemu 600 orang, yang hilang kan 400 sekian. Mudah-mudahan ya. Kok sedih jadinya. Saya juga sedih tuh melihat, Masya Allah, ngeri sekali ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasr minallah wa qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.